Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya, Pak Faisal, sebagai pengampu dari pemrograman dasar kelas 10. Pada kali ini, setelah minggu kemarin kita sudah perkenalan, saya juga sudah memperkenalkan diri, kemudian memperkenalkan materi apa saja yang akan kalian pelajari di kelas 10 selama 2 semester ke depan. Kalian juga sudah memperkenalkan diri kalian lewat form yang sudah saya share melalui Google Classroom. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dan struktur penulisan algoritma. Ini merupakan materi pertama dari mata pelajaran pemrograman dasar semester 1 yang akan kalian terima pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-2. Langsung saja, biar nggak terlalu lama. Yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep dari algoritma. Sekali lagi saya mohon maaf kalau misalkan suara saya nggak jelas atau banyak gangguan, karena saya juga masih sedikit agak batuk, kondisi tenggorokan juga nggak enak, jadi banyak ya gangguan sedikit-sedikit. Ya, semoga nggak masalah. Konsep algoritma. Yang pertama, algoritma berasal dari kata algoritma, yang merupakan panggilan populer bangsa Eropa terhadap ahli matematika muslim, seorang muslim ahli matematika dari Jazirah Arab bernama Ja'far Muhammad Ibnu Al-Khwarizmi yang hidup pada abad ke-19. Kemudian algoritma berubah menjadi kata algoritma karena keterkaitan dengan matematika. Pada perkembangannya, konsep pemikiran Al-Khwarizmi dalam menguraikan dan memecahkan permasalahan secara logis dan matematis diterapkan secara keilmuan sebagai sebuah bentuk metode algoritma dalam menjalankan proses kerja mesin komputer. Jadi bisa dibilang cikal bakal dari mesin komputer atau proses kerja mesin komputer adalah dari algoritma ini. Metode algoritma ini yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi, seorang ahli matematika muslim dari Jazirah Arab. Nah, beliau terkenal, atau Al-Khwarizmi ini terkenal dalam berbagai karya tulisnya tentang cara memecahkan dan menguraikan setiap permasalahan dalam hitungan menggunakan alur pemikiran yang sistematis. Sehingga algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis atau urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Gitu. Jadi intinya kalau misalkan secara garis besar atau diberi kesimpulan lagi, algoritma adalah langkah-langkah atau urutan langkah-langkah, sebuah proses yang logis untuk menyelesaikan sebuah masalah yang disusun secara sistematis. Itu adalah algoritma. Sehingga tadi bisa dibilang algoritma adalah sebuah urutan langkah-langkah. Contohnya adalah bagaimana cara menghasilkan 2 gelas campuran kopi susu dari sebuah gelas kopi dan segelas susu. Berikut contohnya. Berikut uraiannya, mohon maaf. Nah, 1 gelas kopi susu, 1 gelas kopi, 1 gelas susu akan menjadi 2 buah gelas kopi susu. Langkah-langkahnya adalah: pertama, ini sudah jelas, kalian harus mempersiapkan segelas kopi dan segelas susu terlebih dahulu. Yang kedua, kemudian siapkan sebuah gelas kosong untuk nanti menampung dari kopi atau susu dari ini. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu tuangkan setengah gelas
kopi murni ke dalam gelas kosong tadi. Setengah aja. Oke ya. Kopi, susu, kemudian yang kopi dituangkan setengahnya ke gelas yang kosong tadi, kemudian ditambahkan setengah lagi dari susunya, susu yang sudah disediakan, sehingga akan menjadi sebuah kopi susu yang gelas penuh, menjadi satu penuh gelas kopi susu. Nah, kemudian kan masih sisa nih, susu masih sisa setengah, kopi juga masih sisa setengah. Nah, tinggal dicampurkan dari gelas susu, setengah gelas susu dicampurkan ke dalam setengah gelas kopi. Nah, nantilah jadinya satu gelas kopi susu, sehingga hasil airnya adalah 2 gelas kopi susu dan 1 gelas kosong, tidak ada isinya sama sekali. Jadi itu adalah sedikit konsep penyelesaian sederhana secara matematis atau secara urutan dari algoritma. Nah, meskipun persoalan tersebut sangat sederhana, mesin komputer tidak bisa menjalankan seperti halnya pemikiran manusia. Tidak sesimpel itu, komputer tidak sesimpel itu. Komputer yang selama ini kita gunakan, atau mungkin kalian sudah pernah menggunakan, mungkin kalian hanya tahu kita ngetik, kita input, kita klik dan sebagainya, muncul sesuatu, tapi kita nggak tahu proses apa yang sebenarnya di dalam itu. Sebenarnya nggak sesederhana menerjemahkan seperti pemikiran manusia, tidak seperti itu. Maka dari itu diperlukan sebuah urutan langkah sistematis untuk mengkonversinya atau merubahnya menjadi langkah yang lebih sederhana dan terurut. Mesin komputer merupakan mesin kalkulator modern yang sebenarnya hanya melakukan proses aritmatika 2 jenis bilangan, yaitu 1 dan 0 atau biner. Bilangan biner nanti kalian akan peroleh di materi sistem komputer. Karena ketelitian dan kehandalannya dalam proses computing atau menghitung secara berulang-ulang, komputer berkembang menjadi peralatan super canggih dan super cepat. Dan itulah komputer yang kita gunakan sekarang. Mungkin kalian beberapa sudah menggunakan, atau mungkin ada yang belum. Jangan berkecil hati, karena mungkin insya Allah kalau misalnya diberi kesempatan untuk praktik, kita akan memanfaatkan penggunaan komputer secara maksimal di sekolah ini. Gitu. Nah, ada metodenya untuk penulisan. Tidak sembarangan kita menulis sebuah algoritma atau kode. Metode yang pertama itu menggunakan bahasa alami atau natural language, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa-bahasa lainnya. Tapi kebanyakan agar pemrograman itu bisa berlaku secara internasional, itu biasanya menggunakan bahasa Inggris, bukan menggunakan bahasa dari masing-masing negara. Yang kedua, menggunakan bagan alir dokumen atau flowchart. Menggunakan sebuah bagan yang lebih mudah dipahami. Bagan itu bisa dibilang contohnya itu seperti struktur organisasi. Itu bagan. Nah, beda dengan diagram. Beda. Itu bagan alir dokumen. Nanti kita akan belajar setelah ini apa itu flowchart dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan notasi pseudocode. Nah, pseudocode berasal dari kata pseudo yang berarti imitasi, mirip, atau menyerupai dengan kode bahasa pemrograman. Ini yang mungkin akan lebih mudah dipahami oleh manusia. Nah, struktur penulisan dari algoritma, yang pertama ada bagian kepala atau header. Bukan hanya manusia atau bukan hanya hewan yang mempunyai kepala, algoritma juga mempunyai kepala. Apa itu penjelasannya? Bisa dibilang ini sebagai judul atau merupakan awal permulaan sebuah algoritma. Ya, biasanya berisi judul algoritma yang memiliki spesifikasi program. Contohnya biasanya diawali dengan keyword
atau kata kunci program diikuti dengan judul program. Jadi misal kalian mau menuliskan sebuah program, nah ada header atau judul di situ, judulnya. Kalian mau membuat program apa agar pengguna itu lebih mudah memahaminya, bisa membayangkan, oh ya ini program untuk membuat sebuah kata ucapan terima kasih atau ucapan selamat datang, atau mungkin perhitungan perkalian dan lain sebagainya. Yang kedua, ada bagian pendeklarasian. Tahap pernyataan atau penentuan berbagai jenis variabel, konstanta, dan tipe data. Nah, selanjutnya bagian ini pada pasien akan digunakan sebagai badan utama program. Jadi di bagian ini semua jenis variabel, konstanta, dan tipe data itu ditentukan, yang nanti akan menjadi sebuah badan dari sebuah algoritma. Itu. Oke, tadi sampai dengan jenis variabel, konstanta, dan tipe data di bagian pendeklarasian. Yang ketiga ada bagian algoritma. Nah, menunjukkan untaian proses yang dilakukan, biasanya berupa proses perhitungan, pengulangan, penyelesaian, maupun proses pencetakan output program pada perangkat output, misalnya monitor. Nah, struktur penulisan ini sangat penting bisa dibilang, karena ini merupakan sebuah satu bagian bisa dibilang hanya dibagi menjadi beberapa bagian lagi, sehingga kalau misalkan tidak ada salah satu dari bagian ini, mungkin program tidak akan bisa berjalan. Seperti itu. Jadi harus ada bagian header atau kepala, ada bagian pendeklarasian, dan ada bagian algoritma. Contohnya, program untuk menampilkan string. Program ini menampilkan kalimat selamat datang programmer pada layar monitor. Layar monitor ini sebagai media output untuk menampilkan hasil dari hasil dari algoritma yang kita buat. Deklarasinya teks string, variabel teks dengan tipe data string. Nah, ini tipe datanya adalah string. Nanti kita belajar jenis-jenis tipe data setelah kita memahami beberapa struktur dari bahasa pemrograman. Kemudian algoritmanya teks, selamat datang programmer, segmen variabel teks. Variabel teks ini masuk sebagai teks di sini. Nah, write text, tulis teksnya. Nah, ini nanti menampilkan nilai variabel teks pada monitor. Nah, bagiannya ada bagian kepala atau header, yaitu dari program monitor. Ini adalah bagian kepala atau header. Kemudian bagian badan. Bagian badannya yang kedua dari deklarasi sama string. Yang ketiga adalah bagian akhir. Untuk outputnya itu adalah dari algoritma sampai monitor. Nah, ini adalah salah satu contoh struktur dari penulisan algoritma. Selesai. Itu untuk materi pertama kita di pertemuan kedua. Saya harap kalian paham tentang apa yang saya sampaikan. Jika banyak kata salah, saya mohon maaf. Dan kemudian kalau fisik, juga saya mohon maaf karena masih agak sedikit batuk. Itu aja, saya harap kalian paham. Kita sementara menikmati belajar seperti ini dulu, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mau nggak mau kita harus tetap berjuang. Ibaratnya gini sih, kalau misalkan luring, kalian berangkat ke sekolah, ibaratnya juga membutuhkan sebuah biaya. Mungkin yang pakai motor bensin, yang pakai angkot ya biaya angkot itu, atau biaya helm lah, atau bahkan ada uang saku. PJJ ini, biaya-biaya tersebut akan masuk ke kuota kalian. Kalau misalkan dari kami seorang tenaga pengajar atau guru hanya men-share atau
ngasih materi kalian bentuk dokumen, mungkin kalian juga agak sedikit bingung tentang apa yang akan disampaikan. Nah, dengan media seperti ini, kami berusaha untuk memberikan penjelasan lebih, sehingga kalian juga lebih bisa memahami. Bahasa gampangnya itu mudeng tentang pelajaran yang akan kalian terima. Apalagi dari jenjang SMP atau MTS ke SMK dengan jurusan yang berbeda-beda dan jelas materinya juga berbeda. Seperti itu, saya harap bisa diterima materinya dan penjelasan saya juga bisa kalian pahami. Itu aja, kita bertemu lagi di pertemuan ketiga nanti tentang struktur algoritma dengan natural language dan struktur algoritma dengan flowchart. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Tetap sehat, tetap aman di rumah, tetap jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan kalian. Jika ingin keluar, pakai masker, syukur-syukur bisa menjaga kesehatan kalian dan double masker kalau bisa. Ya, itu aja. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.